Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agustina dari SDN 11 Sungai Nyirih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sambas. Baiklah, saya akan melakukan wawancara bersama kedua kepala sekolah dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini SPD, Kepala Sekolah SDN 11 Sungai Nyirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Nah, baiklah Bu, terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual tentang bagaimana pengambilan keputusan tentang dilema etika dan bagaimana menentukan mana yang rujukan moral pada kasus-kasus yang pernah kita hadapi di sekolah ya Bu. Nah, jadi pada hari ini saya berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara kepada Ibu secara langsung. Nah, baiklah, perkenalkan saya Agustina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sambas Bu. Nah, jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin selama ini di sekolah tentunya banyak sekali ya Bu kasus-kasus yang kita hadapi ya Bu ya. Nah, jadi ada sekali kasus, mungkin banyak juga yang menjadi dilema etika bagi kita, maupun yang mana adanya juga rujukan moral di sekolah. Nah, terkait dengan kasus yang selama ini Ibu hadapi, apakah ada yang seperti itu Bu? Baiklah, di sekolah kita di sini biasanya yang mengalami ada beberapa hal yang mengalami dilema etika. Nah, yaitu berupa kedisiplinan anak di sini. Baiklah, di sini anak itu kurang perhatian dari orang tua, karena orang tua di sini tidak memperhatikan mereka. Nah, jadi anak di sini kurang disiplin, dan juga ada juga yang sering terlambat datang serta berperilaku yang nampaknya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, sehingga mereka kurang menegakkan kedisiplinan dan juga kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nah, sehingga mereka melakukan hal-hal yang nampaknya tidak sesuai dengan perilaku tersebut. Nah, mungkin itu tantangan, mungkin itulah yang pernah dialami mengenai dengan dilema etika tersebut. Baik, jadi di sekolah ini salah satunya ya Bu ya, yang pernah menjadi dilema etika bagi Ibu itu tentang kedisiplinan siswa ya Bu, yang mungkin yang kurang disiplin dan tidak taat kepada peraturan tadi. Baik, mungkin itu sangat berat bagi kita ya Bu. Nah, saya menginginkan Ibu untuk berbagi pengalaman dengan saya terkait dari kasus apa yang telah Ibu alami tadi. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, terkait kasus seperti kasus yang tadi Bu. Nah, mungkin selama ini dari kasus-kasus tersebut Ibu tentu bisa mengidentifikasinya ya Bu, mana yang dilema etika dan mana yang termasuk kepada rujukan moral. Nah, jadi Ibu, saya minta bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu? Nah, jadi dalam menentukan kasus-kasus tersebut, apakah ini termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, nah mungkin itu sama-sama benar dalam hal ini, sehingga untuk mengidentifikasikan di antara kedua dilema tersebut itu, yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu, nah perlu dilihat dari tipe kasus atau pilihan-pilihan yang muncul.
Baik, jadi harus dilihat dulu ya Bu, Iya. harus diidentifikasi mana tipe-tipe yang ini karena kedua-duanya memang sama-sama benar ya Bu, Iya. sehingga mungkin kita di sini menjadi dilema untuk membuat keputusannya. Baik Ibu. Nah selain itu Bu, selama ini nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus yang kedua-duanya sama-sama benar atau keduanya ini mengandung nilai-nilai kebajikan Bu. Padahal dua-duanya sudah sama-sama benar. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusannya Bu? Nah, selama ini saya dalam mengambil keputusan itu saya meminta kepada dewan guru dan semua warga sekolah untuk bermusyawarah. Nah, dari dewan guru tersebut itulah masukan-masukan yang ada. Nah, sehingga saya dapat mempertimbangkan atau memutuskan suatu permasalahan tersebut. Iya. Jadi mungkin dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi berarti harus ada kolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah ya Bu? Iya. Iya baik Bu. Jadi kalau menurut Ibu langkah atau prosedur yang seperti apa yang lebih efektif untuk Ibu ambil ataupun yang akan Ibu lakukan dalam hal ini Bu? Nah, jadi langkah-langkah tersebut atau prosedur tersebut itu, nah saya mengambil atau melakukan begitulah tadi saya memanggil ataupun meminta dewan-dewan guru tersebut sebagai sahabat-sahabat, teman-teman supaya mau memberikan masukan-masukan yang ada untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, jadi tadi prosedurnya seperti itu ya Bu ya. Jadi langsung ya kepada dewan guru sekalian semuanya yang ada di sini. Berarti kebijakan yang Ibu ambil ini tidak langsung Ibu putuskan sendiri ya Bu. Berarti Ibu berkoordinasi dengan seluruh dewan guru yang ada di sekolah. Nah, baik Bu. Nah, selain itu Bu, dari apa yang telah Ibu ambil, keputusan-keputusan dan berbagai macam hal yang lainnya Bu, mungkin ada tantangan ya Bu. Pasti ada tantangan di sebalik dari keputusan yang Ibu ambil. Nah, dari apa yang mungkin telah Ibu jalani selama ini, kira-kira apa saja tantangan dalam Ibu mengambil keputusan Bu? Nah, di sini tantangan yang ada yang harus saya ambil ataupun memutuskan tantangan tersebut itu di sini nampaknya kurang kesadaran dari orang tua. Nah, untuk pendidikan bagi anaknya dan juga kesadaran daripada anak-anak tersebut betapa pentingnya pendidikan. Nah, jadi mereka itu harus disiplin. Nah, jadi tantangan inilah yang sangat yang sulit untuk saya mengambil keputusan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, sehingga supaya anak atau orang tua tersebut itu sama-sama memikirkan bagaimana pendidikan yang seharusnya dilaksanakan. Baik, berarti di sini kita sangat tertantang ya Bu, dari orang tua dan murid yang mungkin bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, kurangnya kesadaran ya Bu. Nah, baik Bu, di sini ada pertanyaan selanjutnya Bu. Mungkin dari kasus-kasus yang Ibu alami, mungkin Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Bu. Nah, dalam mengambil keputusan ataupun jadwal tersebut itu saya masih belum memiliki jadwal. Nah, karena udah ada masalah baru saya akan menanganinya secara spontan. Nah, jadi jadwal itu memang tidak ada sama sekali. Nah, tinggal saya hanya melangsungkan untuk mengambil keputusan tersebut atau menyelesaikan hal tersebut itu dengan secara spontan ataupun dengan saat itu juga. Jadi masalahnya harus cepat selesai saat itu juga. Nah, kalau belum bisa dituntaskan saat itu juga, jadi kami perlu itu kadang-kadang memanggil orang tuanya supaya lebih sama-sama mengerti antara orang tua dan anak.
Baik, Bu. Jadi tidak ada jadwal khusus ya, Bu. Jadi tidak terjadwal dan mungkin diambil secara spontan ya, Bu. Setiap ada kasus langsung ditangani ya, Bu. Secara ini ya, baik, Bu. Selanjutnya, Bu, mungkin ada dorongan atau faktor-faktor nih, Bu, yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, Bu. Nah, jadi selama ini ya saya sangat membutuhkan para dewan guru, baik itu baca kurikulum ataupun teknik. Nah, jadi saya meminta bagaimana membantu saya karena mereka itu sangat membantu, walaupun dalam segi meminta pendapat. Nah, jadi bagaimana sebenarnya mengambil keputusan ini. Nah, sehingga saya di sini mengambil keputusan itu dalam hal meminta bantuan kepada dewan guru seluruhnya supaya hal ini cepat selesai. Nah, jadi disinilah saya sebagai kepala sekolah, saya tidak memutuskan sendiri. Nah, jadi hal tersebut itu harus bersama-sama atau dewan guru yang ada di sekolah saya. Baik, Bu, jadi selama ini yang mempermudah dan membantu Ibu dalam membuat keputusan selama ini ada dewan guru ya, Bu? Iya. Ada dewan guru, nah ada teknik dan sebagainya. Nah, baik, Bu, yang pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, nah mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu petik atau pengalaman apa saja sih yang dapat Ibu petik untuk mengambil keputusan di Lima Etika ini, Bu? Nah, dalam hal ini pembelajaran yang dapat saya petik, saya bisa melaksanakan dengan spontan tadi masalah yang terjadi. Nah, dan juga saya perlu memperhatikan budaya lingkungan yang ada di sekitar sekolah kami. Nah, sehingga disitulah saya bisa mengambil keputusan secara yang dapat saya petik, sehingga sekolah saya bisa ditangani dengan lebih jelas. Nah, jadi pengambilan keputusan di sini ataupun pelajaran yang dapat saya ambil, saya bisa melaksanakan dengan spontan masalah yang ada. Nah, dan juga memperhatikan budaya lingkungan yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sangat banyak membantu saya nantinya dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, mungkin, Bu, serta mungkin yang ada yang bujukan moralnya. Nah, terima kasih sekali lagi, Bu. Dari apa yang telah Ibu sampaikan ini akan menjadi pelajaran bagi saya dan akan menjadi tambahan ilmu juga bagi saya. Nah, dan semoga nanti kita akan selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar, sukses selalu untuk Ibu dalam menjalankan tugas Ibu. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isada SPD, ya, adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jawai. Nah, dengan pangkat yaitu pembina golongan 4A. Nah, mungkin ini yang dapat saya kenalkan. Ya, saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya Agustina dari SDN 11 Sungai Miri. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sambas, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktu Bapak karena bisa meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan saya, Pak. Nah, jadi kami dari guru penggerak atas guru ini mendapat tugas untuk melakukan wawancara
etika maupun adanya kedudukan moral, Pak. Hmm. Nah, mungkin selama ini Bapak banyak sekali mengalami kasus-kasus seperti itu ya, Pak? Iya. Ya, banyak sekali teman-teman mungkin adanya kedudukan moral, adanya dilema etika. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan kasus-kasus yang pernah Bapak alami selama ini. Nah, mungkin yang pertama, Pak. Nah, jadi mungkin selama ini bagaimana caranya Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral, Pak? Silakan, Pak. Ya, yang namanya apa? Masalah dilema etika ya, dilema etika dan kedudukan moral. Nah, tentunya kalau yang namanya dilema berarti istilahnya, nah, dan kita lakukan apa istilahnya kalau dalam peribahasa ya, kalau udah kita makan mati mak, tidak kita makan mati ayah ya, sama dilema. Karena kita memilih dua permasalahan yang sama-sama benar atau sama istilahnya yang positif. Nah, ya, yang namanya dilema. Nah, sehingga daripada itulah kita harus paling tidak mengidentifikasi permasalahannya, mengidentifikasi masalah, artinya mengelompokkan permasalahan untuk yang dapat kita selesaikan. Ya, terutama kesalahan besar kecilnya, benar salahnya, bukan benar salahnya, tetap dia benar-benar, tapi mana yang lebih benar dari yang benar ya. Nah, ya kita mengidentifikasinya, mengelompokkannya, dia kelompokkan sehingga dari dia dapat kita kelompokkan, berarti kita bisa nanti memberikan suatu keputusan, keputusan terhadap suatu kasus atau masalah ya. Nah, ya mungkin yang dapat saya Terkait dengan dilema etika atau kedudukan moral, Pak ya. Nah, iya. Berarti dengan cara mengelompokkan. Ya, mungkin diambil mana yang paling mana penting, mana yang yang baik ya, Pak. baik, iya yang kita kan. Nah, yang kita istilahnya kita selesaikan dulu lah. Kami akan dulu. Ya, betul, Pak. Jadi selama ini Pak, bagaimana caranya Bapak menjalankannya dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus lah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, Pak? Nah, untuk pengambilan suatu keputusan tentunya kami bukan disitu, paling tidak saya lah, paling tidak mengajak kerjasama dengan stakeholder yang ada di sekolah itu, terutama guru BK, bagian kesiswaan, ya. Jadi ya kami bekerja sama, misalnya mengambil satu keputusannya, nah, sehingga apa yang dihasilkan dia bukan hasil keputusan saya orang ya. Misalnya keputusan bersama, sehingga kalau keputusan bersama, nah, lebih lebih diterima oleh berbagai pihak karena diputuskan bersama-sama ya. Jadi artinya kita harus ada kerjasamanya untuk mengatasi dia, kita harus ada kerjasama antara stakeholder yang ada, terutama bagi kesiswaan dan ya, terutama guru BK yang mengerti lebih tahu. Berarti berkolaborasi ya, Nah, Pak, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di di sekolah. sekolah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, dari apa yang sudah Bapak ambil tadi keputusannya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Langkah-langkah yang perlu kita ketahui, terutama kita harus istilahnya mengidentifikasi kasus dulu. Kasusnya apa, basal kasusnya, ya kan ya, basal kasusnya kasus. Nah, sehingga dari tahu pasar kecilnya kasusnya, maka kita mengambil langkah-langkah. Apa yang perlu kita yang pertama kita lakukan? Pertama, melihat hasil daripada hasil akhirnya gimana ya. Kita melihat dari hasil akhirnya, kita utamakan hasil akhirnya, kita lihat dulu apakah untuk sekelompok atau istilahnya banyak kelompok, atau dilihat dari tujuan akhirnya hanya untuk individu atau setiap warga sekolah ya.
Jadi kita lihat dulu dari hasilnya. Langkah pertama, langkah kedua, dia melihat aturan yang ada di sekolah. Kita pun harus terlepas daripada aturan yang ada di sekolah. Karena aturan dia kita buat bersama, terus kita patuhi aturan dia. Jadi kita tidak lepas daripada aturan. Jadi hasilnya dulu, dari hasilnya baru kita melihat aturan yang ada. Yang ketiga, mungkin langkah yang ketiga ya, tentunya kepedulian kita. Kepedulian kita terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat yang sekitarnya. Kita harus ada peduli dalam memberikan suatu istilahnya keputusan. Inilah langkah-langkah yang perlu kita laksanakan. Pertama tadi kita harus mengidentifikasi kasusnya dulu, apa bahasa kasusnya, dan kedua lihat dari hasil akhirnya untuk apa gitu. Nah, ketiga harus melihat angka aturan-aturan yang ada di sekolah ya. Tata tertib ya, karena setiap lembaga ya ada aturannya. Yang ketiga ya, langkah yang ketiga ya, harus ada kepedulian. Ya, kepedulian terhadap warga sekolah, terhadap orang tua, terhadap warga sekolah, terhadap guru, segala macam ya. Jadi paling tidak ada 3 langkah yang harus kita perhatikan untuk mengambil satu keputusan. Pertama dari peduli, nilai akhirnya, hasil akhirnya, kedua peraturannya, ketiga ya kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Jadi ada 3 Nah, langkah yang harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Baik Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, mungkin ada hal-hal yang selama ini yang mungkin Bapak anggap lebih efektif lah dalam mengambil keputusan yang terhadap kasus-kasus dunia etika yang ada di sekolah. Yang lebih efektif berarti, kalau kita yang lebih efektif dalam mengambil keputusan berarti melihat daripada pendapat daripada kawan-kawan, atau pendapat dari pembantu sekolah seperti tadi bagian kurikulum, kesiswaan, guru BK, ya kan? Dia pendapat dari kawan dia yang lebih efektif istilahnya untuk memberikan suatu keputusan. Siap Pak. Jadi selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Tantangan yang sangat besar sekali misalnya untuk dalam mengambil keputusan sebenarnya, karena hal itu kan istilahnya dilema berarti yang benar dengan benar. Sehingga tantangan yang paling besar dia rasanya kita jaga perasaan dari kawan-kawan lah, gimana gitu. Tentunya dia menganggap yang benar tapi tidak kita laksanakan misalnya. Dari sini kita harus misalnya menjaga misalnya perasaan dari kawan-kawan. Ya yang paling apa misalnya jaga perasaan lah yang paling utamanya. Jaga perasaan, dan juga dalam aturan yang harus kita jalankannya juga harus yang lebih istilahnya aturannya dalam aturan yang memang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ya. Jadi selain jaga perasaan, kita sesuai tidak dengan aturan yang ada di sekolah ya. Jadi tantangan yang terberat adalah menjaga perasaannya Pak ya, dengan guru sebelumnya. Dan ini dari aturan apa kita Berbenturan atau tidak. Ya, benar Pak. Nah baik Pak, pertanyaan saya selanjutnya yaitu dalam Bapak mengambil keputusan dan sebagainya Pak, mungkin ada jadwal yang sudah Bapak tentukan atau tidak Pak? Untuk jadwal sebenarnya saya katakan tadi untuk sebagai kasus kita identifikasi kasus dulu, istilahnya basar kaciknya. Nah, kalau misalnya kasus yang besar yang melibatkan banyak orang, ya misalnya melibatkan orang tua, melibatkan guru segala macam, ya perlu ada penjadwalan. Harus ini apa istilahnya, paling tidak kita bagaimana jadwal untuk manggil orang tua segala macam ya.
Berarti yang kasus besar ya harus ada penjadwalan. Tapi kalau kasus yang apa istilahnya apa namanya dadakan siapa yang tak kita ya kan dia yang ada kasusnya kecil segala macam mungkin secara spontan kita selesaikan ya. Nah kalau yang misalnya kasusnya tidak terlalu besar, tidak melibatkan banyak orang nih, jadi kita laksanakan kita itu saja secara spontan. Tapi kalau yang melibatkan banyak orang, tujuannya luas segala macam, ya, harus kita paling tidak kita harus membuat jadwal, ya, jadwal daripada penyelesaian kasusnya. Yang besar itu pasti ada jadwalnya khusus ya Pak. Jadwal khususnya, kayak jadwal. Jadi kalau hanya misalnya kasus-kasus Ringan, kecil, bisa impor. diselesaikan Nah, secara spontan. spontan. Baik Pak, dari kasus-kasus yang telah mungkin Bapak tangani ya Pak. Adakah orang ataupun faktor-faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan yang Bapak buat Pak? Mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya tadi kan udah dari depan tadi kan ya untuk Iya. mempermudah dalam pengambilan keputusan tentunya kita melihat daripada pendapat kawan, dari pendapat kawan kita berarti kita bisa menyimpulkan ya apa keputusan apa yang nak kita laksanakan ya. Jadi bisa apa dari pendapat rekan-rekan lah, pendapat rekan-rekan kita mungkin dari berbagai macam pendapatnya, masukannya, nah dari kita simpulkan ya, apa yang dari yang terbaik ya dari pendapat kawannya bagi kita simpulkan untuk memberikan suatu keputusan ya. Berarti istilahnya bukan berarti keputusannya diambil oleh misalnya saya sendiri. Nah, kan kita harus melihat dari pendapat kawan gimana, pendapat rekan, kawan saya, nah, kita ambil visual segala macam tadi. Nah, kita dari pendapatnya kita mana yang kita pilih lagi, mana yang lebih kita musyawarahkan sehingga keputusannya dapat diterima oleh semua pihak. Jadi yang selama ini yang mempermudah dari Bapak dalam mengambil keputusan atau yang bisa membantu Bapak ini adalah rekan guru ya Pak. Rekan guru atau stakeholder yang ada di sekolah ya Pak. Baik Pak, yang terakhir pertanyaan dari saya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang telah Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, dari pengalaman yang saya katakan tadi dari pengalaman yang saya dapatkan dari setiap kejadian yang mungkin dapat kami atasi, kami selesaikan, maka yang penting adalah kerjasama kita, kolaborasi kita, dan yang paling penting juga adalah saling pengertian ya. Nah, ya saling pengertian. Jadi yang sangat saya dapatkan dari kawan-kawan. Jadi ada kerjasama, kalau dia kerjasama sebesar apapun permasalahan, kalau sudah dikerjakan secara bersama-sama, kerjasamanya, saling pengertiannya, nah, mungkin sebesar apapun dapat kita selesaikan. Nah, kalau ini aja. Nah, jadi kerjasama. Nah, sangat membantu ya Pak, Bantu. kerjasama, saling pengertian, dalam kawan. Nah, Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kami sebagai calon guru penggerak Nafas Guru. Nah, terima kasih atas waktu Bapak. ya, makasih juga. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan bersama 2 orang kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.